Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini yaitu Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya baca Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, seandainya diberi pertanyaan kepada kita, manakah kita lebih senang, lebih suka mendengar kabar baik atau kabar buruk? Saya pikir kita semuanya lebih senang mendengar kabar baik. Tidak mungkin ada orang senang mendengar kabar buruk. Atau ada kira-kira? Apakah ada kira-kira orang senang dengar kabar buruk? Misalnya seorang anak bawa mobil, tiba-tiba tabrakan, yang ditabrak mati lagi, kemudian ditelepon bapaknya, "Papa, aku nabrak orang, mati." Terus apakah mungkin ada orang tua, "Waduh, mantap sekali nak, mati, wah luar biasa." Apakah ada orang tua senang mendengar itu? Jangan-jangan orang tuanya langsung pingsan dengar kabar buruk itu. Jadi yang mau saya katakan, saya pikir tidak satupun orang yang senang mendengar kabar buruk. Tapi semuanya orang senang mendengar kabar baik. Bahkan bukan hanya mendengar kabar baik itu, mensyukuri, merayakan. Ibarat ada, kalau zaman dahulu ada istilah MA, mahasiswa abadi. 7 tahun, 8 tahun kuliahnya nggak kelar-kelar. Tiba tahun ke-9, disampaikan kepada orang tua, "Pak, Mama, ternyata aku tamat juga." Pasti itu kabar sukacita yang ditunggu-tunggu. Jangan-jangan orang tuanya nggak harap lagi anaknya tamat. Justru itu kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang disyukuri. Lebih lagi, Nats ini kabar sukacita yang luar biasa, yang membuat umat Tuhan benar-benar berbahagia. Saya baca kabar baik, kabar sukacita yang disampaikan Nats ini kepada umat Tuhan, termasuk juga kepada kita saat ini. Dalam ayat 10 demikian firman Tuhan,
Aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudara, apa yang didengar oleh Yohanes melalui wahyu ini, kabar sukacita yang benar-benar ditunggu oleh umat Tuhan, di mana pada saat itu umat Tuhan sangat menderita. Penderitaan yang luar biasa sakitnya. Penderitaan kadang yang tidak manusiawi, yang tidak masuk akal. Itu dihadapi, dialami oleh umat Tuhan. Salah satu contoh penderitaan yang tidak manusiawi. Ada saja orang Kristen itu ditangkap, dibungkus dengan lilin. Setelah rapi dibungkus dengan lilin, maka diletakkan di taman, kemudian dibakar. Jadi manusia yang dibungkus dengan lilin itu menjadi lampu taman. Betul-betul tidak manusiawi. Oleh karena itu di situasi penderitaan yang luar biasa, maka muncul kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes melalui wahyu. Ini bukan hoax. Ini bukan PHP. Bukan harapan palsu. Tapi memang terbukti, saudara-saudara, di masa pemerintahan berikutnya, secara khusus di masa pemerintahan Konstantinus Agung, kekasaran Romawi yang menyiksa orang-orang Kristen ternyata berpihak kepada Kristen. Inilah kabar baik yang menjadi fakta yang dirasakan oleh umat percaya yang pada saat itu menderita. Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa, sehingga umat Tuhan yang menderita diberikan kebebasan oleh kekaisaran itu sendiri. Itulah memang sukacita yang mereka rasakan. Oleh karena itu, kalau dihubungkan nats kita ini, sukacita, kabar baik, dengan nama minggu kita, kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Memang sungguh tepat sekali. Umat Tuhan yang menderita mendengar kabar baik, maka kabar baik itu direspon dengan kantate, nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah nyanyian baru itu sebenarnya? Apakah nyanyian baru itu karena ciptaan baru, lagu baru, syair baru? Bukan. Apakah nyanyian baru itu adalah nyanyian yang laris manis, dinyanyikan oleh masyarakat di pesta-pesta, misalnya seperti kalau kita pesta adalah lagu-lagu orang ketiga misalnya, atau lagu Jamila misalnya. Itu bukanlah nyanyian baru, sekalipun disenangi untuk dinyanyikan, tapi itu bukan nyanyian baru. Sehebat apapun seseorang, misalnya dia berhasil menjadi juara festival internasional, suaranya begitu bagus, dikagumi oleh orang lain, tapi bukan itu nyanyian baru. Nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah nyanyian yang berhubungan dengan iman. Nyanyian yang memberikan kesaksian tentang kuasa dan kasih Yesus Kristus.
Itulah nyanyian baru. Oleh karena itu, ketika umat Tuhan yang menghadapi penderitaan, tapi merasakan kasih yang luar biasa melalui kabar baik Kristus yang memerintah, maka mereka respon dengan kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Inilah yang mau kita sikapi dalam kehidupan kita saat ini. Menyanyikan nyanyian baru, yaitu bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau boleh saya kutip kidung-kidung pujian kita dalam buku Ende misalnya. Nyanyian baru yang biasa kita nyanyikan 213. Bahasa Batak, Dung Sonang Rohaku. Judulnya. Dalam bahasa Indonesia, Yesus menghiburku. Di sini kalau kita perhatikan syairnya ini, syair ini adalah penderitaan. Porsuk dohu tau diso. Itu adalah penderitaan. Porsuk dohu tau diso. Tapi kesimpulannya, napos dorohaku dituhani. Inilah nyanyian baru. Situasi bisa membuat kita terjepit, tersakiti, tertindas. Tapi nyanyian baru adalah napos dorohaku dituhani. Sekalipun perjalanan hidup ini begitu pahit, begitu sulit, tapi jiwaku diberikan pertolongan, disemangati oleh Yesus Kristus, dan itu sudah nyata melalui salib. Yesus Kristus memenangkan kita melalui kematiannya di kayu salib, dan itulah menjadi bagian kesaksian kita. Itulah bagian daripada kantate kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun kita pada saat ini dihantui oleh situasi COVID, tapi itu tidak menghambat kita untuk berkantate, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Justru pada saat inilah kita sebagai saksi Kristus menyaksikan kasih kuasa Tuhan. Sekalipun kita dikejar bayangan kita oleh karena COVID ini, sekalipun kita dibatasi gerakan kita oleh COVID ini, tetapi kesaksian kita, kasih Tuhan tidak pernah terbatas, tidak pernah terhalangi, dan itulah nyanyian baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sikapi nyanyian baru, kantate itu di situasi COVID ini dengan kesaksian kita, yaitu bersama-sama saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling memperhatikan. Itu adalah kesaksian kita. Itu adalah nyanyian baru kita di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini. Tapi umat percaya yang sudah mendengarkan kabar sukacita, mari kita berkantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Inilah yang pertama yang harus kita syukuri. Sekalipun situasi benar-benar membuat kita merasa terbatas, merasa tidak bahagia, merasa sepertinya tidak mengalami kebebasan. Tapi marilah kita di situasi itu berkantate. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang setiap ada kabar baik, terselip juga kabar buruk. Dan dalam nas ini juga ada kabar buruk. Kalau kita memperhatikan kabar buruk di sini, saya baca dalam ayat 12b. Ini adalah kabar buruk yang harus kita sikapi dengan kantate. Saya baca ayat 12b. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu.
dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Celakalah kamu. Saudara-saudara, ini kabar buruk. Celakalah kamu. Tapi di situasi kabar buruk ini, kita harus sadar. Iblis itu tidak mau menerima kekalahannya begitu saja. Ketika iblis kalah oleh kuasa Yesus Kristus, ketika dia dijatuhkan, dia tidak langsung menyerah. Itu hal yang biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak semua orang yang kalah itu legowo mengakui kekalahannya. Tapi biasanya justru yang kalah itu malah melakukan perlawanan. Kalau kita perhatikan beberapa pertandingan sepak bola di negara kita ini, di Indonesia ini, ketika terjadi final, ada yang kalah, maka biasanya pendukung yang kalah ini bisa buat tindakan-tindakan anarkis. Ada yang membakar, ada yang menjarah, bahkan ada yang mengeroyok sampai ada yang mati makan korban. Kalau kita saja kalah, bisa marah, bisa geram, apalagi iblis. Makanya dalam nats ini menjadi kabar buruk bagi kita adalah iblis itu yang kalah makin ganas. Tapi di situasi yang ganas itulah kita harus menyikapinya dengan kantate. Tetaplah bersaksi, menyaksikan kuasa, kasih dan pertolongan Tuhan. Iblis adalah pendakwa. Dia selalu mendakwa kita, memojokkan kita, bahkan menghancurkan iman kita. Kalau boleh kita ingat peristiwa Ayub. Kalau kita bicara tentang Ayub, dalam pasal 1 ayat 1 di sana disampaikan, Ayub itu adalah orang saleh, orang baik, yang takut Tuhan, takut melakukan kejahatan. Tapi oleh dakwaan iblis, serangan iblis yang bertubi-tubi, sampai-sampai Ayub berkata, kenapa saya tidak mati ketika saya lahir? Dia sangat terhimpit oleh dakwaan iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situasi COVID ini, bisa saja iblis mendakwa kita, memojokkan kita. Bisa saja iblis berkata demikian kepada kita. COVID ini adalah hukuman Tuhan karena kamu berdosa. Bisa saja sadar atau tidak, kita juga ikut berkata, Tuhan membuat COVID ini karena kita sudah penuh dengan dosa. Saudara-saudara, hati-hatilah. Ketika terjadi tsunami, maka banyak orang mengatakan itu adalah hukuman Tuhan karena kita sudah berdosa. Kita mempersalahkan Tuhan. Dan itulah keinginan iblis. Saudara-saudara, itulah cara iblis supaya kita mempersalahkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Padahal Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Sebaliknya rencana Tuhan adalah rencana yang terindah bagi kita. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan secara khusus, kalau saya baca di dalam kitab Yeremia, kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya baca demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan selalu kebaikan yang penuh dengan harapan. Tidak ada kecelakaan rancangan Tuhan. Tapi bisa saja penderitaan itu akan diatur oleh Tuhan menjadi sukacita bagi kita. Dan itulah kesaksian kita. Jadi kita tidak boleh terjebak di cara-cara iblis yang berusaha mempengaruhi kita, supaya kita ikut mengatakan peristiwa-peristiwa penderitaan ini adalah hukuman Tuhan. Bukan. Tapi seburuk apapun peristiwa, Tuhan bisa membuat itu menjadi sukacita. Dan itulah selalu menjadi kabar baik, menjadi sukacita bagi kita. Dan oleh karena itulah Tuhan selalu mengingatkan kita. Yesus Kristus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh pada pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Doa itulah yang menjadi kekuatan kita, nafas kehidupan kita menghadapi iblis ini. Terutama Bapak Ibu Saudara-saudara, doa pagi. Kenapa saya katakan doa pagi? Doa pagi ini adalah salah satu yang sangat dibenci oleh iblis. Ketika kita berdoa pagi, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu iblis tidak suka. Makanya kita hati-hati ketika kita tidak berdoa pagi. Jangan-jangan iblis sudah berhasil mendakwa kita, mengarahkan kita ke keinginannya. Jangan-jangan iblis berhasil memojokkan kita sehingga kita tidak berdoa pagi. Iblis akan selalu berkata, tidak artinya berdoa. Tidak ada gunanya berdoa. Sutu ngadok kita madokon. Atau emak ngadok ngerti ni namar tangyangi ya. To emak. Lo jahitan namar tangyangi. Habis tiki. Saudara-saudara, doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah cara kita untuk hidup bersama dengan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dan itulah juga yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, firman Tuhan ini menjadi kabar sukacita kepada kita, kabar baik kepada kita, yang kita respon dengan kantate, nyanyian baru. Nyanyian baru itu adalah sikap kita, kesaksian kita. Secara khusus di situasi COVID ini, mari kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kantate itu, kita wujudkan kantate itu, kita wujudkan nyanyian baru itu dengan kesaksian kita, yaitu saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling mengasihi, sehingga dengan sikap kita ini, sadar atau tidak, kita sudah membuat kerajaan Allah hadir di dunia ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Karena itu adalah cara kita, kesaksian kita mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.